dalam keadaan teriak-teriak atau zikir itu ada dua macam. Ada secara sir, ada secara rame-rame. Ada secara sendirian atau diam, secara tidak berisik, ada dengan bareng-bareng berjamaah. Wa in kana dzalika ma'a jama'atin. Jikalau seandainya ente berzikir secara keras ma'a jama'atin bersama gerombolan baca ratib kayak di majlis tuh, lobaan macana kos itu tah. Ijtama'u, mereka berkumpul li dzikrillah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ala wafqin ma dzakarnahu, atas mencocoki apa yang telah disebutkan. Apa? Minal ikhlasi, daripada keikhlasan. Awas loh, ada syaratnya. Dengan ikhlas. Wa adamu taswisi, dan tidak adanya kewaswasan. Al musallin, atas orang-orang yang sedang sholat sebelahnya. Wa talin, ataupun orang-orang yang sedang membaca Al-Quran sebelahnya. Wa nahwihim, ataupun selain mereka. Falidzalika mandubun, maka hukum membaca ratib secara berjamaah tersebut adalah sunnah. Jadi hukum membaca ratib ataupun membaca zikir bareng-bareng di masjid sekiranya tidak mengganggu orang, itu tidak menjadi masalah. Jadi kalau lagi baca wirid tiba-tiba sebelah kita ada yang sholat jadi keganggu, nah nggak bakal sunnah itu, malah bisa jadi hukumnya mengganggu. Kullu mu'din finnar, setiap orang yang mengganggu di neraka dengan model apapun itu. Penggangguan dengan model apapun tempatnya di neraka. Jadi boleh kita baca wirid secara bareng-bareng dengan syarat harus berusaha ikhlas dan tidak boleh mengganggu orang lain, seperti itu. Padhalika, maka hukum membaca wirid secara berjamaah dan keras itu adalah mandubun ilaih wa marghabun fihi, dan hukumnya sunnah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi, di dalam dzikir tersebut. Wa qad waradat bi fadlihil akhbaru, dan sungguh telah wa qad wuridat, dan sungguh telah diriwayatkan bi fadlihi, dengan keutamaannya. Waradat boleh, wuridat boleh, bebas lah. Bi fadlihi al akhbaru, hadis-hadis. Jadi keutamaannya orang yang berzikir berjamaah itu banyak riwayatnya. Salah satunya adalah qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum, fi baitin, di dalam satu rumah atau tempat, min buyutillah, daripada rumah-rumahnya Allah, yaitu masjid. Untuk apa mereka berkumpul? Bukan untuk nyanyi-nyanyi. Waktu dulu kan ada itu, kadang di masjid, sekarang nyanyi-nyanyi, ngobrolin dunia. Benar nggak, Day? Apalagi tuh masak ya kan, banyak lah sekarang, orang-orang sekarang banyak yang lucu-lucu ngerjain apa aja di masjid. Banyak. Awal-awal juga kejadian-kejadian yang aneh saya dapati di sini, ya kan. Untuk apa berkumpulnya tersebut? Yadhkuruna Allah, untuk mereka berzikir. Jadi ulang ngobrol ke dunia di jero masjid mah. Lah ente bau badan, bawa sampah, bau jengkol, ya, hukumnya itu masuk ke dalam masjid makruh. Apalagi ente ngobrolin dunia, wah, dosa ente segimana itu. Jangan, kalau masuk ke masjid udah untuk zikir aja. Nawaitul i'tikaf madum tu fi hadzal masjid lillahi, beres. Tuh kudu ngobrolin dunia, piraku sih eta salat Jumat paling berapa menit? Ira yuk urang kaditu jam baraya mangke dunia aja, ngobrolin dunia, padahal cuma sebentar. Masya Allah. Jangan. Mereka berkumpulnya itu untuk apa? Berzikir dan mengharap apa mereka gajinya? Yuridullah bidzalika, mereka mengharap, berkeinginan bidzalika, dengan membaca wirid secara berjamaah di dalam masjid, wajhallahi ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ghafaralahum, terkecuali Allah telah mengampuni mereka, wa baddala, dan mengganti sayi'atahum,
dosa-dosa mereka atau keburukan-keburukan mereka hasanatin dengan kebaikan. Itu salah satu hadis yang menerangkan faedahnya ataupun keutamaan berzikir secara bareng-bareng, yaitu Allah pasti mengampuni mereka dan mengganti dosa-dosa mereka, menghapus keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan, dengan syarat membaca wirid mereka yuridu bidzalika wajhallah, hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer, bukan untuk gaya-gayaan, bukan, lillahi taala. Dalam hal apapun, kalau kita tidak didasari dengan ikhlas, itu hasilnya tidak akan jernih. Apapun itu, kerja, mau apa juga, tidak berusaha menerima dengan hal-hal yang pekerja tidak berusaha menerima dengan gajinya. Ya dia nggak bakal bisa kerja-kerja. Wah, ini mau jinas etik. Padahal terima aja dulu segitu, nanti ada bertambah lagi. Col eserkeun col eta mentok. Paham? Bertambah lagi. Jadi disyukuri. Lain syakartum la azidannakum, lain kafartum inna adzabi lasyadid. Syukuri dulu sedikit, baru nanti datang yang besar. Apalagi faedah atau keutamaannya orang yang berzikir kepada Allah secara berjamaah. Wa qala ali salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qa'ada qaumun, tidaklah duduk qaumun satu grup, yadguruna rono-rono untuk berzikir kepada siapa? Bukan berzikir mengingat perempuan, bukan. Mengingat perempuan, mengingat maksiat juga zikir namanya. Cuman zikir setan itu. Zikir mengingat saya sampai tergelam col, istidrok col, tenggelam kalau lagi ingat si dia col. Sampai lupa, nggak mau makan, nggak mau minum tuh. Istidrok gimana sih? Kalau ente bisa balik istighraq tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, wah, ente bakal bisa mendapatkan apa yang ente wiridkan. Karena ente membaca wirid dengan zahir dan batin. Tapi kan orang mati balik. Istighraqnya dengan hal-hal yang haram terus. Kalau dengan hal-hal yang kebenaran sih biasa-biasa aja. Variasi kebanyakannya, tapi tidak masalah daripada tidak. Man lam yaqra'il wirid fahuwa wirid. Siapa orang yang tidak pernah baca wirid dengan wirid apapun, maka dia dianggap seperti monyet. Ya monyetnya begitu, nggak pernah baca wirid, makan tidur begitu. Kalau kita kan monyetnya berbentuk manusia, ya kan? Padahal monyet kita, karena tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kaumun, tidaklah duduk satu grup untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa terkecuali khafathumul malaikatu, mengelilingi mereka. Siapa failnya yang mengelilingi? Al malaikatu, para malaikat. Jadi ketika ente berzikir, kemudian itu malaikat itu berkumpul. Saya hatam Quran nanti sore badal asar, yang mau ikut di makam ya. Faedahnya hatam Quran kan banyak, malaikat turun. Saya hatam Qurannya harus hatam Quran 1 bulan sekali itu. Dengan tidak berniatan riya, menyebarkan syiar aja. Nanti hatamnya badal asar insyaallah di makom Abah. Siapa yang mau ikut silakan. Barangkali ini grup paranormal mau ikut nggak masalah. Grup pasukan langit, gamers nggak masalah. Dai grup Vespa Herat bawa dai nggak masalah. Nah, jadi ketika kita berzikir itu seakan-akan kita dikelilingi, dijogetin oleh malaikat. Terus timbul, maksudnya apa tuh? Ada wali katanya kalau kayak sudah segap-segap lagi, kan nggak pada percaya nih, jiblud orang-orang kampung. Naon maksudnya cina Habib Sugap, anaknya Habib Bakar Gresik, kalau nyanyiin gambus, kemudian para malaikat tuh, ini dalilnya. Mereka itu berzikir, hatinya berzikir. Jadi seakan-akan malaikat berkeliling. Jadi nggak bohong. Dalilnya mana? Maka ada kaumun, kan berkumpul tuh. Yang lainnya pada joget, pada yang main gitarnya kayak Habib Godir, guru kita itu yang di mana?
yang di Bandung, ya El Kisah, illa khafathumul malaikah. Kecuali kasih tahu nih dalilnya ada nih di kitab Nasaidinia. Siapa yang nggak tahu kitab Nasaidinia? Kitab yang semua orang pakai itu. Jadi gitar sambil ingat Allah, ya kan? Kullu khamrin aliha muharram, ya kan? Terus apa lagi itu? Yang kemarin dibikin status sama anak-anak tuh apa? Yang sakanar diaro itu apa? Jadi kalau orang mabok karena homer itu ketika nikotin atau ininya hilang mabuknya. Tapi kalau orang dimabuk cinta karena Allah Subhanahu wa taala, selama dia masih jatuh cinta terus dia akan mabuk dalam cinta tersebut. Kalau orang yang ingat Allah cintanya, kalau ente kan biasa. Siapa itu Dai? Dai senyum juga Dai ini. Nah ini dalilnya Dai. Nanti kalau ente bilang ada wali-wali katanya main gitar kemudian main gambus, di komen-komen kasih ini. Ya. Barangkali ada yang bid'ah-bid'ahin lah gitu. Kasih aja ini. Jadi ketika kita duduk kemudian kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat pembahasannya nih, illa berarti pasti khafathumul malaika. Malaikat akan berkumpul. Kalau kita berzikir, duduk nih, kayak gini kan ini, zikir nih. Zikir apa? Zikir ta'lim. Di sini kan pasti disebutkan nama Allah apa. Kita zikir nih, malaikat ada keliling di pinggir kita. Enggak ada setan ngelilingin kita tuh, enggak ada. Yang di mata ente aja itu setannya doang, yang ngelilingin malaikat. Enggak tahu entanya yang setan. Apa lebih setan daripada setan, Jong? Hah? Wa ghasiyat humur rahmah, dikucurkeun rahmatna, dihujankeun beng. Ente teh dihujankeun rahmat ayeuna, namun ente nunutan wae kumaha beng. Ya. Makanya kalau dulu kan di pondok itu ulah pindah-pindah cenah sing ke malaikat pas turunna ka batur. Ingat dah ente suka kayak gitu. Nah, ini juga bisa dijadikan dalil. Jadi dulu kalau saya sholat itu istiqomah di situ aja. Ya kan? Kalau di sholat tuh di situ duduknya. Karena apa? Ya istiqomah, malaikat itu pasti turun. Ghasyiatun rahmah. Dan ketika orang-orang berkumpul seperti ini, kayak di dalam masjid tuh, itu hujan rahmat tuh. Tuh yang nggak pernah ingat Allah tiba-tiba ingat Allah, yang nggak pernah sedih tuh. Hanya kan hadis apa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Di dalam hadis bukan ya? Ada di dalam hadis tuh. Wal jam'atu rahmah wal furqatu adzabu. Dan ketika kita berkumpul dalam kebaikan itu Allah akan menurunkan rahmat. Fasbahatum bi ni'mati ikhwana kalau di dalam Al-Qur'an itu. Secara tidak langsung tiba-tiba orang suka maju berkumpul, bukan karena isi ghosta, tapi karena apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Karena sebab tali-tali kita yang disambungkan dengan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita, pada esok harinya Allah satukan hati kita tanpa ada kecekcokan apapun sedikit pun, dikarenakan keikhlasan yang dibina dalam kepersatuan yang ada pada pengajian ataupun acara-acara tersebut. Ya kalau acaranya nggak benar ya rusak nanti. Nggak bakal turun rahmat tuh kalau nggak ingat Allah. Nah kalau ingat Allah, berani nggak sih orang kita tahu pacar kita kalau kita selingkuh itu marah? Kira-kira ente berani selingkuh nggak, Col? Nggak bakal kan? Kalau kita tahu bahwa zikir kita bikin pengajian itu harus lillahi ta'ala, nggak boleh karena ingin dilihat orang, nggak boleh karena ingin ini, ingin itu. Kira-kira kalau seandainya kita niatnya kayak gitu, yang turun malaikat apa setan, Col? Kalau kata Imam Ghazali sih jadi diskotik. Ya. Jadi kalau di kitab Bidayatul Hidayah itu wajahnya majlis, tapi dianggapnya maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Awal saya dibilang sama abah saya gitu, bikin diskotik aja tuh di sebelahnya rumah Mang Ali. Ternyata apa? Lebih baik modelnya seperti diskotik tapi pengajian daripada pengajian seperti diskotik. Maksudnya abah saya seperti itu. Jadi nanti kalau pengajiannya ente lillah, Beng, ente dijalanin rahmat, Beng. Wa ila azab. Azabnya apa? Bukan dibom, bukan, enggak ada. Kan ente baca wirid. Akan tetapi dipisah-pisahkan.
Tahu-tahu Ocol sama siapa? Sadek ribut, Beng. Contoh nih, gabungan geng. Geng apa nih? Geng Teletubbies lah gitu, maksudnya 5 orang. Abeng, Dai, Irek. Tapi nggak bener nih, nggak pada ikhlas. Pada siling apa begitu kan. Nanti pada pisah, diadab sama Allah. Adabnya apa? Bukan saling apa-apa, bukan. Tapi dipisahkan oleh Allah, tiba-tiba bisain aja. Baik itu adab. Begitu pula dengan pengajian yang ente bikin. Imma ikhlas, fa'ijmahullah. Wa ila yufarrikuhullah. Yufarrikuhumullah. Jadi kalau seandainya ente ikhlas, maka Allah akan kumpulkan. Gak perlu ente ribet-ribet, musik-musik, gak perlu ente ikhlas, orang pada datang dikirim sama Allah. Karena janji Allah apa? Fasbahtum bi nikmati ikhwana. Ketika kamu mempersatukan mereka dengan ikhlas, mengajak, insyaallah. Dan ketika kita berzikir pada majlis-majlis tersebut, kemudian kita dengan ikhlas, maka Allah akan menghujani dengan Nah, rahmat itu yang kita bisa masuk surga itu. Bukan ibadah ente yang 5 hari belum tentu ikhlas itu. Yang suka nagih katanya kalau orang sholat akan terjaga dari perkara apa? Keburukan dan kemungkaran. Ya. Belum tentu, akan tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan perkumpulan seperti ini Allah melihat, oh, hambaku sedang berkumpul. Ya kan, dalam kebaikan, dalam ingat Allah. Oh, hamba saya berkumpul dalam keburukan, dipisah-pisahin itu. Susah dapat kerja itu. Susah itu. Adab juga kayaknya itu menurut kayak gitu. Gabung-gabung tapi enggak sukses-sukses. Ya, hati-hati. Ada adab di situ. Adabnya nanti sering ribut, bisa sering ada gesekan itu. Alhamdulillah kayak gitu masih syar. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah akan turunkan ketenangan kepada hatinya. Tentram baik. Pengajiannya tuh tenang aja. Mau ada yang hasud ke, mau ada yang apa, tenang aja, biasa aja. Karena apa? Sang Kholik, sang pencinta segalanya, ya muqallibal qulub, yang menggerak-gerakan semua hati tanpa ada kekurangan dan atas aturan izin Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan ketenangan itu. Karena kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, baca Allah kan kalau istighosah baca tuh. Ya. Wa zakaharumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebutkan mereka yang berzikir seperti ini inilah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir itu bukan hanya subhanallah, bukan. Ketika kita tafakur kemana, ke suatu tempat yang indah, kemudian ente baca subhanallah, itu langsung masuk zikir. Kemudian ketika ente mau maksiat, Allah tidak suka, itulah zikir. Zikir itu artinya mengingat. Berarti ketika ente seketika ingat sama Allah, dai, walaupun ente tidak melakukan suatu kalimat yang mana kalimat-kalimat pujian kepada Allah seperti subhanallah, maka itu dimasukkan kepada zikir akal ente, zikir hati, langsung ingat subhanallah, begitu kan. Ada kan yang kalimatnya, makanya zikir tadi kan dibagi-bagi itu sama Imam Ghazali, ya kan, paham tak? Fima indahu, di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ceritakan kepada malaikat-malaikat nih, woi yo hamba orang yo kerzikir, ngabang-ngabangkan ku masih anak orang yo bager gitu bahasa nama. Hamba aing bener ya kerja zikir gitu bahasanya. Itu salah satu daripada keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, sakinah, ini yang paling penting. Sakinah, mawadah, warahmah. Tenang ini, tenang, saling mencintain, tenang ini sudah aman. Dapat rahmat. Kalau dapat adab enggak ribut mulu aja, di rumah juga ribut aja terus. Wa qala alaihi salatu wassalam, masih tentang fadilahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza marartum biriyadil jannah, apabila kalian melewat biriyadil jannati, dengan apa, di taman-taman surga, farta'u, berhenti sejenak, tengok-tengoklah. Kila, maka ditanya Rasulullah SAW, wa mariyadul jannati, apa itu taman surga? Qala hilakuz zikir. Ada yang mengatakan, maka bersabda Nabi Muhammad SAW, adalah kumpulan zikir.
ingat kepada Allah, berzikir tuh, subhanallah di masjid, ya kan? Perkumpulan-kumpulan zikir, majelis sholawat, wa fi riwayat majelis zikir, pada majelis. Urida fil hadis, yang telah diriwayatkan dalam hadis at-tawil yang panjang, alladzi awwaluhu, yang mana hadis tersebut pertamanya, hadisnya panjang nih, cuman yang disebutin di sini pertamanya aja, Col. Apa hadisnya? Inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Sayaratan mengelilingi fil ardi, pada bumi. Jadi Allah mengutus nih. Allah tuh ngutus malaikat fil ardi, dalam bumi. Yatlubuna, yang mana para malaikat tersebut mencari. Tolaba itu artinya bukan hanya meminta, bisa juga diartikan mantolaba, barang siapa yang mencari ilmu. Masa meminta ilmu kan gak enak. Yatlubuna, yang mereka mencari, para malaikat tersebut, majalis zikir, majlis zikir. Jadi Allah itu setiap hari sudah nyuruh kepada pasukannya, itu tentara-tentara Allah, malaikat, cari di mana majlis zikir, langsung gaji, beri rahmat. Jadi apa? Kalau hati ente nggak tenang, ya itu berkumpullah dengan zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Fa'lam annahu, hanya dengan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendapatkan ketenangan kepada Allah Subhanahu. Wow, bingung mau kawin, bingung susah, datang ke dukun, marep, ngadu baik zikir. Astagfirullahaladzim. Ngadu sama Allah, ya Rob, saya begini. Ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Beres. Enggak perlu repot-repot. Summa saqo, kemudian terusan hadisnya. Summa saqal hadisi, kemudian terusan hadisnya ila an qala, sampai kepada ucapan fi akhiri, pada akhir hadisnya tersebut. Tadi kan hadis awalnya, ya akhirnya ya. Fayaqulullahu, maka Allah berkata kepada siapa? Lil malaikati, kepada para malaikat. Ushidukum, saksikanlah oleh kalian wahai malaikat, anni, sesungguhnya aku qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni mereka. Geus mati tah neangan yo. Majlis zikir teh di mana? Malaikatnya disikat kalau teh. Hei malaikat, saksikan ku ente kabeh bahwa saya telah mengampuni orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berkumpul. Jadi seakan-akan kalau orang berzikir itu walaupun diam saja, nunutannya saja itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmatin gitu loh. Kan ini enggak, kalau ada baca wirid-wirid enggak. Paling seminggu kuatnya ya. Minggu ya, Mak. Terus enggak ada lagi. Apalagi zikirnya subuh. Wah, udah ngilang sudah. Saya yang zikir, Ajid yang nunutan gitu kan. Nah, enak tidak? Tiap subuh tuh Ajid kan nunutan, bari gagaruan, bari nunutan. Saya yang zikirnya, dia kena. Sebenarnya buat apa setiap hari digarukin? Dapat pahala ini aja sih. Kan bergabung 3 orang. Jamak ya. Kalau di dalam nahu kan udah 3 jamak. Ya, Rek? Ya, Beng? Berikhlas lagi, Beng. Mu'alimin berikhlas lagi, mu'alimin. Lebih ikhlas lagi. Nanti ajib nanti. Ghafartu ay lidzakirin. Ay tafsiriyah itu. Menafsirkan ghafartu lahum. Lahumnya itu ditafsirkan. Lahum itu untuk siapa? Lidzakirin. Bagi orang-orang yang berzikir. Wa ataituhum ma yas'alun. Bejakeun para malaikat. Urang bersaksi ka ente bahwa apa? Wa ataituhum ma yas'alun. Maka aku akan memberikan, kata Allah, ma yas'alun, apa yang mereka minta. Setelah zikir, setelah baca Ratibul Haddad, ya Allah, semoga saya dijaga dari malapetaka, bahaya dan ini dan itu. Beres, selesai. Kata Allah ini berjanji, Masya Allah, dusta, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah mustahil, daripada salah satu sifat yang tidak mungkin Allah punyai adalah apa? Mengingkari janji. Dalilnya apa? Bisyahadatil Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mustahil mengingkari janjinya. Jadi seakan-akan ente berzikir itu berdoa kepada Allah. Wa ataituhu ma yas'alun. Maka aku bejakeun para malaikat. Ente bilang sama orang-orang yang berzikir,
bahwa aku akan memberikan apa yang ente mau. Ente mau apa ente? Mau hati bersih, mau tenang jiwa, mau ampunan dosa, diberi oleh Allah Subhanahu. Wa adtuhum, dan aku melindungi mereka mimma yasta'idun, dari dari mereka yang meminta perlindungan pada aku. Jadi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai huwa samiul. Ente baca sekali ketika wirid berjamaah, kata Allah apa? Saksikan malaikat bahwa aku sekarang bakal melindungi mereka. Jadi wajar kalau kata Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, salah satu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor ini Bondowoso ya. Beliau situ Bondowoso lupa lah pokoknya. Itu kata beliau seperti ini, beliau berkata itu, siapa orang yang baca wiridul latif subuh hari, itu dia pada hari tidak akan terkena sihir itu hidupnya. Kata beliau. Saya percaya dengan omongan beliau. Dengan dalil-dalil ini juga saya udah jelas. Karena kata Allah apa? Bejakeun ka jelema, bilang sama orang-orang wahai malaikat yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meminta perlindungan kepada aku, maka aku akan lindungi mereka. Fataqulul malaikatu, kemudian malaikat menjawab, fihim fulanun abdun khoto. Ya Allah, tapi di dalam perkumpulan itu ada orang pendosa satu, pencuri kalau enggak. Awas loh, absolutnya kebenaran ya, tidak tidak bisa digagalkan dengan salah satu perkara apapun, tidak bisa. Kalau udah benar-benar ya. Contoh seperti ini ya. Fataqulul malaikatu fihim fulanun abdun khoto wa inna mamaru fajalasa mahum. Ya. Ketika ada berkumpul zikir, kemudian ada salah satu orang yang dimana orang tersebut ahli dosa. Wa innama maro, dia sedang lewat, fajalasa mahum, kemudian lewat, ia lain maca wirid, mainnya lewat, kemudian ningali majlis zikir, diuk, milu bersih, ahli dosa nih. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka al kaum, golongan layasko yang tidak akan celaka, bihim jalisuhum, orang yang ikut duduk dengan mereka. Walaupun ada orang pendosa hebat, pencuri hebat, penzina hebat, ketika dia berzikir berkumpul, maka kala itu Allah bilang kepada malaikat, mereka tidak akan menjadi orang-orang yang celaka. Ini kan demo malaikat ceritanya. Fatakulu malaikat, kan malaikat suruh ngomong, malaikat yang diampuni, malaikat saya sudah akan mengabulkan hajatnya, malaikat saya akan melindungi mereka. Kata Allah, ini tiba-tiba di pada gerombolan yang engkau sudah berikan janji tadi, ada satu orang ahli dosa kemudian ikut duduk. Bagaimana? Kata Allah apa? Humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum-kaum yang mana tidak akan rusak dengan orang yang ikut zikir mereka dan tidak akan celaka. Walaupun berdosa seperti apapun, kalau ikut zikir dengan orang-orang yang baik, maka orang tersebut tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis wa huwa mashhurun. Ini hadis adalah hadis-hadis yang terkenal daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, itulah. Orang buruk dianggap tidak masalah oleh Allah. Karena apa? Wal jama'atur rah. Karena kebersatuannya tersebutlah orang buruk dengan orang baik, kemudian Allah turunkan rahmatnya tersebut karena melihat kepada keberjamahannya dan berkumpulannya mereka adalah perkumpulan yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah beberapa hadis yang menerangkan tentang faedah atau keutamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang hobi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma